Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan, keberkahan ini. Allah kembali memudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dijadikan paham terkait dengan agamanya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita genap 100. Malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-100. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa menata kembali semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Niat yang benar akan menuntun kita untuk dapat memahami ilmu dan menjadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kemudian kami juga tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar selalu memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah antum semua sekarang sudah masuk di DL2, maka pelajarannya pun juga sudah semakin banyak dan perlu untuk antum murojaah supaya tidak lupa. Terlebih lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya yang telah berlalu di DL1 juga harus antum murojaah karena akan sangat berkaitan dengan pembelajaran yang ada di DL2 ini yang nanti akan antum pelajari insyaallah. Nah, kemudian kami juga menyampaikan kepada para peserta untuk kembali perhatikan tata tertib majelis ilmu yang telah kita sepakati. Di antaranya adalah terkait dengan kehadiran antum.
hendaknya antum sudah hadir pada pukul 8.20 hadir di Zoom ini, dan hendaknya antum hadir juga sebelum Ustadz Ami Ahmad hadir ya. Karena termasuk adab di dalam bermajelis ilmu pula murid menunggu Ustadz ya. Tapi alhamdulillah Ustadz Ami Ahmad selalu hadir tepat waktu bersama kita pada jam 8.00. Itu antum harus perhatikan bahwasanya ya, murid yang terlambat datangnya itu agaknya kurang adabnya terhadap majelis ilmu dan juga terhadap ustadz yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini, datang tepat waktu, mengajar kita dengan maksimal. Itu antum harus perhatikan. Nah, kemudian sikap tawajuh juga di dalam belajar hendaknya antum perhatikan juga, karena tawajuh di dalam belajar akan menuntut antum untuk bisa memahami pembelajaran. Antum hadir di majelis ilmu ini dengan pakaian yang rapi, membawa kitab, modul, dan buku catatan, bertanya jika memang ada pembelajaran yang belum antum pahami, dan jangan lupa on cam ya. Jangan lupa on cam. Sudah rapi-rapi tapi malah off cam. Nah, itu. Ya, hendaknya antum on cam ya, karena on cam di majelis ilmu ini akan kami nilai ya dari panitia, yaitu akan menjadi pertimbangan kehadiran. Yang off cam tentunya dianggap tidak hadir seperti aturan majelis ilmu yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Nah, baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertemuan ke-100 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Perlu tumpengan dulu kayaknya nih. Tumpengan di rumah masing-masing. Meskipun perjalanan masih panjang ya, masih jauh, tapi alhamdulillah patut disyukuri dan patut diapresiasi semangatnya rekan-rekan semua ya, istiqomah. Nah, itu sudah sangat luar biasa ya. Sangat jarang ya orang bisa bertahan belajar ya. Lebih dari 100 pertemuan itu sudah langka begitu. Mudah-mudahan ini semua sebagai pertanda baik bahwasanya kita ya, rekan-rekan semua bisa terus istiqomah belajarnya. Nah, kita mulai dulu dari materi sorof ya.
Dari sorof terakhir kita sudah mempelajari tentang al-masdar. Pembahasan masdar sudah selesai. Ya, sekarang kita masuk ke item berikutnya dari istilah tasrif istilahi, yaitu isim fa'il. Isim fa'il ada di urutan keempat ya dari tasrif istilahi. Di situ saya berikan sampelnya untuk isim fa'il. Ya. Dari thulathi mujarrad ya, yaitu fa'ilun. Tasrifan lugawinya saya bacakan dulu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Untuk tasrif isim fa'il itu hanya ada 6 saja karena hanya didasarkan pada jenis dan adat. Jenis dan adat. Jenisnya mudzakkar atau muannats, adatnya mufrad, mutsanna atau jamak. Sehingga kalau di total semuanya ada 6 saja. Nah, itu kalau ditentukan domirnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bisa juga untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu juga boleh. Ya. Karena kalau untuk isim fa'il itu tidak ada perspektif atau sudut pandang yang khusus. Jadi baik domir goib maupun mutakalim, maksud saya maupun mukhotob, ya bisa menggunakan isim fa'il tersebut. Misalnya kita mengatakan huwa tolibun. Tolibun itu kan wazan fa'ilun, isim fa'il. Dengan anta tolibun. Boleh, sama-sama boleh. Ya. Baik domir goib maupun domir mukhotob. Nah, kita baca dulu untuk kisi-kisinya, sedikit saja dulu. Isim fa'il adalah wazan atau rumus yang mengandung makna pelaku perbuatan. Hanya maknanya saja, nggih, maknanya. Bukan fa'il dalam arti pelaku perbuatan sebagaimana jumlah fi'liyah. Oleh karena itu, harus benar-benar dibedakan antara fa'il dan isim fa'il. Ini benar-benar saya tekankan supaya jangan sampai menyebut istilah secara keliru. Kalau fa'il itu adalah pelaku perbuatan, bisa berupa apa saja. Misalnya kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammadun sebagai fa'il. Ya. Zahabat tolibu ilal madrasati, at-tolibu sebagai fa'il. Itu namanya fa'il, pelaku perbuatan. Adapun kalau isim fa'il itu adalah lafadz-lafadz yang berkenaan dengan rumusnya, dengan wazannya. Rumus atau wazan dari pelaku perbuatan. Kalau untuk thulathi mujarrad itu berwazan fa'ilun, fa'il, ya. Kalau untuk thulathi di luar thulathi mujarrad maka sesuai dengan wazannya masing-masing. Istilah isim fa'il bukan berarti bunyinya harus fa'il, tidak, ya. Itu hanya penamaan secara umum sebagai standarisasi saja. Tapi nanti ya isim fa'il itu bisa meliputi berbagai rumus atau wazan fa'il dari wazan-wazan yang lain. Misalnya af'ala yuf'ilu.
tanpa melihat. Harus sudah hafal ya. Firman, silakan Firman. Af'ala yuf'ilu, isim fa'ilnya berbunyi apa? Fa'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Muf'ilun, bagus. In fa'ala dengan Hafid Sutanto. Hafid, silakan. In fa'ala. Sudah dihafalkan atau belum? Afwan Ustaz, baru sulasi mujarodah yang hafal Ustaz. Harus sulasi bicara. Ya. Ini kalau belajarnya offline sudah kena jewer ya kayak gitu ya. Sudah dibilangin disuruh menghafal ya. Insyaallah. Amin mungkin amin. In fa'ala. Sudah hafal apa belum? In fa'ala. Belum. Ustaz. Belum. Abdul Khair, silakan Abdul Khair. Isim fa'ilnya Ustaz ya. Ya, in fa'ala. Isim fa'ilnya apa? Munfa'ilun. Munfa'ilun. Bagus. Khair. Insya Allah nanti akan saya buat skema bagaimana cara antum semuanya ya untuk setoran isi tasrifannya itu. Setoran. Nanti kita pikirkan bagaimana skemanya. Kalau nggak gitu nggak menghafal nanti antum. Sudah berapa minggu ini berlalu masalah sorof ini. Tidak boleh tidak hafal tasrif istilahi. Itu benar-benar merupakan rukun. Jangan tahu itu rukun ya. Rukun ibadah itu kalau tidak dikerjakan, ibadahnya tidak sah. Sama kalau kita belajar sorof, kalau kita nggak menghafal tasrif istilahi, pada hakikatnya kita tidak belajar ilmu sorof. Karena tasrif istilahi itu merupakan inti dari seluruh tasrifan, ya dari awal sampai akhirnya ilmu sorof, intinya ada pada tasrif istilahi itu. Baik, insyaallah. Saya beri waktu lagi ya, segera dihafalkan 22 wazan itu ya, tasrif istilahinya segera dihafalkan. Insya Allah nanti kita buatkan skema bagaimana supaya antum bisa setoran hafalannya gitu. Baik. Itu yang dimaksud dengan isim fa'il ya. Jadi sesuai dengan wazannya masing-masing. Tafa'ala misalnya isim fa'ilnya apa? Ian. Tafa'ala. Mufa'ilun. Tafa'ala. Oh, tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ilun. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Baik. Ahsanta. Khair. Gitu. Kalau sudah hafal enak ya. Nah. Itu namanya isim fa'il. Baik. Nanti cara mentasrif lugawinya ya, prinsip kerjanya sama. Berbunyi lun, lani, luna. Kemudian latun, latani, latun. Begitu. Dikiaskan ke isim fa'il dari sulasi mujarad yang kita tadi. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Dengan ini, Aulia, silakan Aulia. Yang tadi disebutkan ian tadi, mutafa'ilun, isim fa'il itu silakan ditasrif. Mutafa'ilun, silakan dikiaskan ke situ saja, gampang. Loh, tidak usah dihafalkan. Antum lihat isim fa'il itu ya, tasrifannya ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Halaman 18 dari kitab sorofnya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna.
fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu antum kiaskan dengan mentasrif mutafa'ilun. Isim fa'il dari tafa'ala ya tafa'alu. Monggo, mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Fa-nya bukan dipanjangkan fa-nya. Huruf A-nya yang ditasdid. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Mutafa'ilani. Mutafa'iluna. Mutafa'ilatun. Mutafa'ilatani. Mutafa'ilatun. Baik. Seperti itu ya. Harus bisa. Jangan menyerah dulu. Harus berusaha. Baik. Satu lagi, misalnya kita terapkan ke fi'il. Ya. Isim fa'il dari istaf'ala yastaf'ilu adalah mustaf'ilun. Contohnya adalah mustaghfirun. Mustaghfirun itu berarti adalah orang yang beristighfar. Ya, dari istaghfaro yastaghfiru, istighfar. Ya. Orang yang beristighfar disebut mustaghfirun. Silakan ditasrif mustaghfirun dengan kaisar. Mustaghfirun. Mustaghfirun, mustaghfirani, mustaghfiruna. Mustaghfiratun, mustaghfiratani, mustaghfiratun. Baik, ahsanta. Baik. Misalnya isim fa'il dari tulasi ini ya, atau rubai mujarrad misalnya. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, mufa'lilun. Mufa'lilun. Silakan ditasrif mufa'lilun dengan Udin, silakan Udin. Alhamdulillah bergabung kembali. Alhamdulillah Ustaz. Oke, silakan. Tadi apa Ustaz? Mufa'lilun. Mufa'lilun. Mufa'lilani. Mufa'liluna. Mufa'ilatun. Mufa'ilatani. Mufa'ilatun. Baik, khair insyaallah. Nah. Sedang di kereta atau di mobil atau di bus itu? Di kereta Ustaz Abdul. Jalan balik Ustaz. Ya, khair. Nah, masalah insyaallah khair. Seperti itu ya, rekan-rekan ya. Tasrif isim fa'il. Kita lanjutkan untuk kisi-kisinya tadi. Yang kedua, tasrif lughawi isim fa'il didasarkan pada perbedaan adat dan jenisnya. Mudzakkar atau muannats. Ya, makanya ada 6 saja. Ya, jenis dan adatnya. Baik. Dan yang ketiga, isim fa'il adalah isim. Isim fa'il adalah isim bukan fi'il. Sehingga berlaku padanya hukum-hukum isim. Ya, misalnya dari segi i'rabnya bisa marfu, mansub, majrur. Ya. Seperti fa'ilun itu masuk kategori isim mufrad, berarti i'rabnya mengikuti isim mufrad. Fa'ilani isim mutsanna, i'rabnya mengikuti isim mutsanna. Kalau fa'iluna itu isim apa dengan Agus Suprapto? Isim apa Agus? Fa'iluna. Ustaz. Halo. Iya, monggo. Isim apa itu? Fa'iluna. Isim jamak Ustaz. Ya, jamak apa? Jamak kan ada 3. Oh, jamak mudzakkar salim. Nah, begitu ya. Jadi kalau menyebut jamak harus lengkap. Karena jamak itu ada 3.
Fa'iluna jamak mudzakkar salim. I'rabnya marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. Fa'iluna itu marfu, maka seadanya mansub atau majrur dengan ya. Fa'ilina. Begitu. Fa'ilatun itu isim mufrad, kategori mu'anats, ada tak marbutohnya. I'rabnya mengikuti isim mufrad. Fa'ilatani isim mutsanna, ya, kategori mu'anats. Fa'ilatun. Fa'ilatun isim apa? Dengan Nur Muhammad. Isim apa itu? Fa'ilatun. Isim mu'annas, Ustaz. Apa itu semua? Isim mufrad mu'annas. Di situ loh terlihat tulisannya jamak. Kok ya masih jamak mufrad itu antum ini. Pak, Tadi cewer kok antum ini kok. kurang fokus, Ustaz. Minum aqua ya, biar fokus. Isim apa, Nur? Fa'ilun, Ustaz. Lah ya, fa'ilatun itu masuk kategori isim apa? Dari 9 isim mu'rab itu loh. Oh, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. I'rabnya masih ingat? Bisa menyebutkan? Marfu bil wawu. Mana huruf wawunya di situ? Fa'ilatun itu. Oh, marfu bil domah. Bil domah, baik. Terus majur bil mansub dulu. Mansub. Mansub bil bil kasroh. Kasroh. Mansub bil majrur. Kasroh. Ya, majrur bil kasroh. Sama. Jadi kalau belajar siap aqua ya. Ya, Ustaz. Dibohongin sama aqua mau aja tuh ini. Dibohongin sama aqua. Mau fokus ya belajar fokus ya, bukan minum aqua. Sama. Berarti fa'ilatun itu kalau mansub atau majrur dengan kasroh. Fa'ilatin. Sekarang kita coba untuk mentasrif mauzun-mauzunnya ya, yang sesuai dengan wazan itu dulu. Fa'ilun, misalnya dari nasoro yansuru, isim fa'ilnya bunyinya apa, Fathi? Nasoro yansuru artinya menolong. Kalau orang yang menolong, apa Fatih? Munsirun. Loh, nasoro yang suruh kan sulasi mujarrad, 3 huruf. Ya berarti sesuai dengan ini. Nasirun. Kenapa kok jadi munsir? Baik, nasirun. Monggo ditasrif Fatih. Nasirun. Nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasirotani, nasiratun. Khair insyaallah. Sering kan kita mendengar misalnya nasirus sunnah, nasiruddin, gitu ya. Nasirus sunnah, penolong sunnah. Nasiruddin, penolong agama, dan lain sebagainya. Baik. Kata bayak tubuh dengan dio. Isim filenya apa bunyinya? Katibun. Katibun, monggo ditasrif. Katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Nah, khair insyaallah. Kalau wanita yang menulis apa bahasa Arabnya dia? Penulisnya itu wanita gitu. Yang mana? Mufrad, Ustaz. Lah ya, yang mana dari itu tadi yang antum tasrif tadi? Katibatun. Katibatun, baik. Ya. Sudah menikah dia antum?
Belum, Ustaz. Oh belum, ya sudah gak jadi gombal ya. Mau saya cari padahal tadi. Khair salah. Anti apa? Katibatul hubbi fi qalbi. Khair salah. Dipraktekkan nanti ya. Kalau sudah menikah. Satu lagi ya, satu lagi dengan Pak Bayu. Hadir Pak Bayu? Ya. Jalasa ya jelisu Pak Bayu. Isim fa'ilnya apa? Jalisun. Jalisun. Monggo ditasrif. Jalisun. Jalisani. Jalisuna. Jalisatun. Jalisatani. Jalisatun. Nah, alhamdulillah. Khair insyaallah. Nanti untuk pelajaran sorof juga ada ujian tersendiri. Ya, untuk sorof juga ada ujian tersendiri. Saya targetkan 2 kali ujian untuk ilmu sorof. Nah. Misalnya sebutkan ya fi'il amr dari wazan ini misalnya gitu. Harus bisa. Sebutkan fi'il mudhari' majhul dari wazan ini. Harus tahu. Makanya segera dihafalkan tasrif lahinya. Tuliskan tasrifan dari masdar wazan ini. Saya nggak akan menyebutkan wazannya, enak nanti ya. Saya hanya mengatakan tuliskan ya tasrif dari masdar ini. Antum harus nyari-nyari sendiri. Masdarnya apa, terus antum tuliskan tasrifnya. Begitu. Jadi mulai sekarang harus segera dihafalkan ya. Akhir insyaallah. Baik, cukup dulu ya untuk pelajaran sorofnya. Sekarang kita lanjut ke materi DL-nya. Materi DL ini terkait pembahasan inna dan anna itu ya, masih panjang. Ya, masih panjang pembahasannya. Silakan dilihat kembali untuk modulnya ya. Modul 6 pembahasan mawadi' inna dan anna itu. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saya izin off cam ya, karena harus melihat PDF. Ini hard copy-nya ketinggalan di kampung halaman kemarin saya pulang kampung. Baik, monggo dilihat untuk modulnya ya. Modul 6 pembahasan mawadi' inna dan anna. Pelan-pelan yang penting bisa difahami dengan baik. Ya. Baik. Terakhir yang sudah kita pelajari adalah mawadi' inna. Poin yang keempat ya. 1 sampai 4 sudah kita pelajari. Sedikit mereview kembali. Untuk mawadi' inna, tempat-tempat penggunaan inna, 1 berada di sodrul kalam. Ya, berada di awal kalimat. Baik sodrul kalam itu bersifat hakiki atau hukmi. Bersifat hakiki maksudnya benar-benar di awal kalimat
tanpa ada yang mendahulunya dalam bentuk apapun. Itu namanya sodrul kalam yang bersifat hakiki. Kalau yang bersifat hukmi itu hanya hukumnya saja. Ya, hakikatnya ada yang mendahului dari lafaz-lafaz tertentu, tapi secara hukum dianggap berada di awal kalimat. Oke, sudah kita bahas itu. Nah, apabila taukid diperlukan pada kondisi sodrul kalam, maka yang digunakan adalah inna, bukan anna. Kemudian yang kedua adalah berada setelah lafaz haitsu. Ya. Jadi kalau kita ada pada posisi membuat kalimat-kalimat yang memerlukan taukid, ya, taukid di sini maksudnya inna dan anna, dan di situ terdapat haitsu, ya, di mana taukidnya itu harus jatuh setelah haitsu, maka yang digunakan adalah inna, bukan anna. Nah, gitu ya. Baik. Pemahaman-pemahaman seperti ini dibutuhkan kalau kita membuat kalimat sendiri. Ya. Kalau sekedar membaca saja biasanya sudah ada tandanya gitu ya. Yang inna itu biasanya hamzahnya itu di bawah, kalau anna hamzahnya di atas. Yang ketiga adalah berada setelah lafaz id. Ya, lafaz id artinya ketika. Jadi kalau ada kalimat ya yang memerlukan taukid jatuh setelah id, maka yang digunakan adalah inna, bukan anna. Dan yang keempat adalah berada pada jumlah yang berkedudukan sebagai silah. Namanya silah itu adalah part atau bagian yang jatuh setelah mausul. Itu namanya silah. Ya. Mausul itu apa? Ya, alladzi dan teman-temannya itu. Itu namanya mausul, ya, isim mausul. Nah, part yang jatuh setelah alladzi dan teman-temannya itu adalah silah. Nah, apabila part yang berupa silah itu memerlukan taukid, maka yang digunakan adalah inna, tidak boleh anna. Ya. Nah, contohnya itu. Ja'alladzi innahu mujtahidun. Ja'alladzi innahu mujtahidun. Telah datang orang yang sesungguhnya dia itu rajin. Gitu ya. Innahu mujtahidun itu jatuh sebagai part dari sila ya, karena jatuh setelah alladzi sebagai sila, maka taukid yang digunakan adalah inna, bukan anna. Baik, 1 sampai 4 insya Allah bisa difahami ya, bisa difahami. Sekarang kita lanjutkan poin yang kelima. Pelan-pelan, harap semuanya tawajuh memperhatikan, karena ini sangat penting masalah inna dan anna ini ya. Baik. Poin yang kelima, berada pada lafaz yang berkedudukan sebagai jawabul qasam. Jawabul qasam itu artinya jawaban sumpah. Di dalam bahasa Arab, sumpah itu terkadang membutuhkan jawaban. Ya, nah, misalnya begini, saya akan berkunjung ke rumahmu. Kalau begitu demi Allah aku akan menyambutmu. Demi Allah aku akan memuliakanmu. Nah itu aku akan menyambutmu atau aku akan memuliakanmu. Ini adalah jawabul qasam. Begitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang merupakan penyertaan terhadap al-qasam itu adalah jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Nah, ketika jawaban itu, jawabul qasam tersebut memerlukan taukid, ya, menggunakan taukid, maka taukid yang diterapkan adalah inna, bukan anna. Oke, sebagai jawabul qasam. Contohnya di situ, wallahi inna taliba do'i, abudan kok taliba sih. Sebentar ya. Wallahi innal qalba dha'ifun. Wallahi innal qalba dha'ifun. Demi Allah sesungguhnya
hati itu lemah. Nah, gitu ya. Di sini jawabul qasamnya adalah innal qalba dhaifun. Innal qalba dhaifun. Nah, pakai PDF jadi kecil-kecil tulisannya ya. Jadi kurang terlihat. Baik, gitu ya. Nah, innal qalba dhaifun ini adalah jawabul qasam. Ketika jawabul qasam ini memerlukan taukid, maka taukid yang boleh digunakan adalah inna bukan anna. Ya, nanti bisa dikiaskan kepada bentuk-bentuk yang lain penggunaannya seperti itu. Baik. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke poin 6. Yang keenam, berada pada lafadz setelah qola dengan segala mustaqotnya. Ya, yaitu jatuh setelah fi'il qola dengan semua bentuk tasrifannya. Qola itu kan fi'il madhi ya. Qola artinya berkata. Itu adalah fi'il madhi. Ya. Maka nanti juga berlaku untuk pecahan-pecahannya. Mustaqot itu artinya pecahan-pecahan. Apakah fi'il mudhari'nya, masdar, ya, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, dan lain sebagainya. Pokoknya berasal dari akar kata qola. Dengan berbagai mustaqotnya, maka nanti seandainya memerlukan taukid, maka taukid yang digunakan adalah inna. Nah, begitu ya? Contohnya di situ, mohon diperhatikan. Qalal ustadzu innal qur'ana kalamullahi. Qalal ustadzu innal qur'ana kalamullahi. Ustadz berkata, sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah. Misalnya qala itu kita ganti dengan yakulu, fi'il mudhari'. Sama kaidah. Yaqulul ustadzu innal qur'ana kalamullahi. Ya, tetap berlaku. Atau kita buat menjadi fi'il amr. Ya, misalnya kul, ya, kul itu hanya katakanlah. Kul, ya, itu fi'il amr. Innal qur'ana kalamullahi. Katakanlah sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini yang dimaksud tadi, nggih. Jadi jatuh setelah qola dengan semua mustaqotnya, ya, maka itu adalah nanti menggunakan inna. Tidak boleh menggunakan anna. Bisa dipahami nggih rekan-rekan? Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan, monggo. Monggo silakan, Pak. Ya, Pak Bayu. Kalau yang qala ustadzu inna qur'ana kalamullahi, qala kemudian al-ustadzu itu fa'il ya Ustaz. Iya, betul. Terus berarti innal qur'ana itu yang Al-Qur'ana itu isimnya inna itu Ustaz ya. Al-Qur'an betul, isim inna. Iya, makanya mansub ya. Al-Qur'ana isim inna mansub. Karena inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Iya, ada yang ya itu kan dia makrifat Ustaz ya. Oke, ma'rifah. Kalamullah, kalamnya ma'rifah karena idhofah kepada ma'rifah. Apa itu khobar apa gimana Ustaz? Napa? Khobar apa bukan Ustaz? Iya, khobar. Kalamullah sebagai khobar inna, betul. Ada yang dipermasalahkan? Agak bingung sama-sama makrifat. Oh gitu. Khobar itu boleh ma'rifah. Ya? Ngapunten, jangan memiliki mindset kalau khobar itu harus nakiro. Saya tidak pernah mengatakan khobar itu harus nakiro. Ya? Khobar itu bisa nakiro, bisa ma'rifah. Tergantung ya uslub-uslub kalimat yang dibutuhkan. Gitu ya. Pak Bayu nih ya, dengan Pak Bayu ya. Nah, gitu Pak Bayu ya. Khobar baik itu khobar mubtada, khobar inna, ya, khobar kana dan lain sebagainya. Khobar itu tidak selalu harus nakiro.
khobar itu boleh ma'rifah asalkan sesuai dengan tuntutan uslub kalimatnya. Begitu Bapak Yung ya. Kebetulan di sini khobarnya dibutuhkan adalah ma'rifah ya, karena konsepnya itu kalamullahi. Gitu. Baik, insyaallah. Nah. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak Bayu bisa dipelajari kembali yang pembahasan mubtada khobar DL1 Pak Bayu ya. Di situ nanti ada penjelasannya. Khobar itu sifat asalnya nakiro, bisa ma'rifah asalkan terpenuhi syaratnya. Ya, sesuai dengan tuntutan uslub kalimatnya. Begitu Bapak Yung ya. Air. Ada lagi, silakan. Sebelum dilanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Poin yang ke-7, silakan dilihat kembali. Tempat yang ke-7 dari mawadhi' inna adalah berada pada lafadz yang berkedudukan sebagai al-hal. Ya. Berada pada lafadz yang berkedudukan sebagai al-hal. Al-hal itu nanti akan dipelajari pada DL3. Cuma di sini tidak mengapa, saya berikan sedikit wacana dulu ya, supaya nanti paham. Apa itu al-hal? Al-hal ya, namanya saja hal itu ya hal gitu ya, keadaan. Makanya kalau kita bertanya, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Jadi al-hal itu adalah suatu lafadz yang berfungsi untuk ya menyatakan kondisi atau keadaan ketika melakukan suatu perbuatan. Itu namanya al-hal. Nah, al-hal itu apabila berupa lafadz yang istilahnya itu mufrad. Lafadz mufrad itu lafadz yang tidak berupa kalimat atau jumlah, maka nanti i'rabnya mansub. Al-hal itu termasuk al-mansubat, yaitu kedudukan-kedudukan yang mansub, al-mansubat. Okay? Nah, saya berikan contoh misalnya, qara'tu al-Qur'ana jalisan. Nah, kata jalisan ini sebagai al-hal. Saya membaca Al-Quran, al-hal itu artinya dalam keadaan. Gitu ya? Dalam keadaan. Cara nerjemahkannya begitu. Qara'tu al-Qur'ana jalisan. Saya membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Al-hal itu kalau berupa lafadz mufrad maka menggunakan isim fa'il dan isim maf'ul. Makanya tadi jalisan itu kan jalis, itu kan isim fa'il. Kalau digunakan sebagai al-hal maka i'rabnya dimansubkan. Ya, qara'tu al-Qur'ana jalisan. Saya membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Saya berikan contoh al-hal yang berupa isim maf'ul. Misalnya begini. Ra'aitu al-walada madruban. Ra'aitu al-walada madruban. Saya melihat anak itu dalam keadaan madrub. Apa madrub? Dipukul. Dari doroba yadribu memukul, madrub yang dipukul. Ya, kita gunakan isim maf'ulnya di sini dan dimansubkan karena sebagai al-hal. Ra'aitu al-walada madruban. Saya melihat anak itu dalam keadaan dipukul. Ini apabila al-hal berupa lafadz mufrad. Harap diingat yang dimaksud mufrad di sini adalah tidak berupa jumlah, yaitu berupa lafadz-lafadz yang berdiri sendiri, tidak berupa rangkaian. Itu nanti menggunakan isim fa'il dan isim maf'ul dan i'rabnya dimansubkan karena al-hal itu termasuk al-mansubat. Ada versi lain dari al-hal yaitu hal jumlah namanya. Al-hal al-jumlah yaitu hal yang berupa jumlah atau kalimat. Bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, kalau al-hal itu berupa jumlah ismiyah, maka rumusnya adalah wawu, yaitu wawu, plus jumlah ismiyah. Nah, gitu ya. Ada wawunya dulu. Wawu plus jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa?
mubtada khobar. Jadi kalau ingin membuat al-hal dalam keadaan berupa jumlah gitu ya, berupa jumlah ismiyah, maka rumusnya itu tadi. Wa yaitu wawu plus jumlah ismiyah. Saya berikan contoh dulu misalnya begini. Saya masuk masjid dalam keadaan imam sedang rukuk. Gitu ya. Dalam keadaan imam sedang rukuk. Atau itu yang nanti saja, yang lain sekarang. Ya. Nah. Saya tiba di desa dalam keadaan matahari terbenam. Dalam keadaan matahari terbenam. Wasaltu al-qaryata. Ya, saya tiba di desa itu wasaltu al-qaryata wasyamsu tagrubu. Ya, wasyamsu tagrubu. Nah, kalimat asyamsu tagrubu ini kan jumlah ismiyah. Asyamsunya sebagai mubtada, tagrubu sebagai khobarnya dalam bentuk fi'il. Nah, gitu ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Ada wanya ya, makanya tadi itu sebagai hal. Jadi saya tiba di desa dalam keadaan matahari terbenam. Wasyamsu tagrubu. Wawunya di situ jangan diartikan dan, kalau wawul hal itu ya, nanti diartikan dalam keadaan. Ya, nanti di DL3 akan kita pelajari lebih detail insya Allah. Jadi wawu itu macam-macam rekan-rekan. Wawu itu jumlahnya ada 9. Oke, wawu itu jumlahnya ada 9. Ada wawu atof itu yang diartikan dan. Ada wawul hal ini tadi yaitu diartikan dalam keadaan. Ada wawul ma'iyah diartikan bersama. Ya, macam-macam. Ada wawul qasam yaitu wawu sumpah diartikan demi. Ya, dan lain sebagainya. Baik. Itu adalah hal yang berupa jumlah. Ya, rumusnya tadi wawu plus jumlah ismiyah. Nah, terkadang dalam kondisi tertentu kita butuh untuk menambahkan taukid pada hal tersebut supaya maknanya lebih kuat. Oke. Kita perlu menambahkan huruf taukid pada kalimat atau part yang menjadi hal tersebut supaya maknanya lebih kuat. Nah, apabila hal yang berupa jumlah tersebut diberi taukid, maka taukid yang diperlukan adalah inna bukan anna. Gitu ya. Nah, sekali lagi, apabila ada hal, ya tentunya hal jumlah yang membutuhkan taukid, maka taukid yang digunakan adalah inna bukan anna. Mari kita lihat contohnya di situ ya. Dakhaltul masjida wa innal imama yarka'u. Seandainya nggak ada inna, nggak ada taukidnya, itu begini. Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Part wal imamu yarka'u ini adalah hal. Hal berupa hal jumlah. Hal yang berupa kalimat jumlah ismiyah. Kalau nggak ada inanya artinya aku masuk masjid dalam keadaan imam sedang rukuk. Nah, wawunya itu karena wawul hal ya, jangan diartikan dan, tapi dalam keadaan. Saya masuk masjid dalam keadaan imam sedang rukuk. Nah, terkadang part yang menjadi hal itu perlu kita beri taukid supaya maknanya lebih kuat. Ya, maka kita gunakan inna. Contohnya itu. Dakhaltul masjida wa innal imama yarka'u. Aku masuk masjid dalam keadaan sesungguhnya imam sedang rukuk. Diberi taukid sehingga maknanya lebih kuat. Bisa dipahami ya? Ini apabila ya jatuh pada part yang menjadi hal, maka yang digunakan adalah inna bukan anna. Baik, khair insyaallah. Kita lanjutkan ya, masih ada waktu. Harap bersabar dulu. Kita lanjutkan ke poin 8. Nanti kalau ada yang tidak paham, rekan-rekan boleh langsung bertanya ya. Nah.
Yang kedelapan, termasuk tempat penggunaan inna adalah berada pada lafadz yang berkedudukan sebagai naat, yaitu sifat atau naat. Berarti apa? Konsep naat man'ut. Konsep naat man'ut. Begitu ya? Baik. Selama ini yang kita kenal itu adalah konsep naat man'ut yang simpel saja rekan-rekan ya. Misalnya baitun kabirun, rumah yang besar, masjidun jamilun, masjid yang indah, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang namanya naat itu bisa juga dalam bentuk jumlah. Ya, dalam bentuk jumlah. Begitu. Ya, cuma yang waktu itu belum kita pelajari ya karena melihat ini ya, tahapan-tahapannya gitu. Tapi sekarang kita punya mindset bahwasanya ternyata naat itu bisa berupa jumlah. Gitu ya, bisa berupa jumlah. Nah, apabila suatu jumlah yang menjadi naat ini perlu diberikan taukid atau menggunakan taukid, maka yang digunakan adalah inna, bukan anna. Jadi inna digunakan ya sebagai penguat pada part atau kalimat yang sebagai naat, ya posisinya sebagai naat. Baik. Contohnya di situ, ra'aitu masjidan innahu jamilun. Ra'aitu masjidan innahu jamilun. Aku melihat masjid yang sesungguhnya dia itu indah. Nah, gitu ya. Kalau yang simpel kan ra'aitu masjidan jamilan. Gitu ya. Itu kalau naat manut biasa. Tapi kalau naatnya berupa jumlah, ya seperti itu. Nanti innahu jamilun itu fi mahali nasbi na'tin. Fi mahali nasbi na'tin. Menempati posisi nasab naat. Ya, karena manutnya itu kan mansub, masjidan. Maka naatnya tentunya juga mansub. Karena innahu jamilun itu berupa jumlah, maka mansubnya tidak terlihat secara lafzi. Secara lafaz, hanya mahalnya saja, itu tempatnya saja yang mansub. Makanya fi mahali gitu ya. Fi mahali nasbi na'tin. Menempati posisi nasab na'at. Baik, insyaallah. Bisa difahami ya rekan-rekan? Nah, kita lanjutkan ya. Kalau bisa kita selesaikan sampai poin 11. Harap bersabar dulu. Yang ke-9, berada di awal jumlah isti'nafiyah. Berada di awal jumlah isti'nafiyah. Yaitu kalimat baru yang terpisah dari kalimat sebelumnya. Ya, waktu itu pernah kita bahas ya, isti'nafiyah. Nah, jumlah isti'nafiyah. Nah, waktu itu sudah kita berikan penjelasannya ya. Jumlah isti'nafiyah itu adalah kalimat baru yang secara i'rab dan makna itu sudah terlepas dari kalimat sebelumnya. Ya. Di mana waktu itu juga sudah pernah kita sampaikan bahwasanya dalam bahasa Arab selama kalimat itu belum berhenti, belum putus, ya, maka antara satu kata dengan kata yang lain itu akan memiliki keterkaitan i'rab. Ya, akan memiliki keterkaitan i'rab. Ya, misalnya khobar dari mubtada, kemudian khobar itu misalnya berupa man'ut, nanti ada naatnya gitu ya. Nanti ada sila, ada mausul dan lain sebagainya. Antara satu kata dengan kata yang lain itu memiliki keterkaitan. Ya, memiliki keterkaitan, belum terputus. Apabila kalimat itu sudah berhenti titik, ya, kemudian ada kalimat baru, maka kalimat baru ini namanya jumlah isti'nafiyah. Itu nanti secara i'rab sudah nggak ada kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya. Gitu ya, baik. Nah, apabila jumlah isti'nafiyah kalimat baru itu memerlukan taukid, maka taukid yang digunakan adalah inna, tidak boleh menggunakan anna. Mohon diperhatikan contohnya di situ. Za'amar rajulu annani
saroktu malahu. Titik. Nah, gitu ya. Za'amar rajulu annani saroktu malahu. Lelaki itu mengira bahwa saya mencuri hartanya. Titik. Nah, ini sudah selesai kalimatnya. Ya, secara i'rab juga sudah sempurna, sudah utuh. Ya, maknanya juga sudah selesai sampai di situ. Terus ada kalimat baru. Kita mengatakan innahu kadzibun, sesungguhnya dia itu berbohong. Gitu kan? Sesungguhnya dia itu berbohong. Nah, innahu kadzibun ini adalah jumlah istinafiyah. Ya, jumlah istinafiyah menggunakan taukid, maka taukid yang digunakan adalah inna, tidak boleh anna. Bisa dipahami ya? Baik, khair insyaallah. Nah. Biasanya kalau jumlah istinafiyah itu kalau diterjemahkan itu sudah ada titiknya gitu ya. Kalau masih sekedar koma itu biasanya belum istinafiyah. Ya, jadi sudah titik. Nah, berarti itu kalimat baru jumlah istinafiyah. Baik, berikutnya yang ke-10. Nah, mohon diperhatikan ini juga perlu penjelasan ya. Penjelasan serius. Jadi gak apa sambil ngantuk-ngantuk dikit boleh ya. Tapi harus tetap tawajuh. Mohon diperhatikan. Salah satu tempat penggunaan inna adalah khobarnya mengandung lam al-muzahlaqah. Khobarnya mengandung lam al-muzahlaqah. Nah. Saya berikan keterangan dulu. Apa itu lam al-muzahlaqah? Begini rekan-rekan. Pertama, bahwasanya lam al-muzahlaqah itu adalah lam yang khusus masuk pada khobar inna. Ya. Lam al-muzahlaqah itu bunyinya la gitu ya, bukan li, bunyinya la. Yang nanti juga fungsinya sebagai taukid juga gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan contohnya insyaallah. Jadi lam al-muzahlaqah itu bunyinya la gitu ya. Nah, lam al-muzahlaqah itu adalah lam yang khusus masuk pada khobar inna. Bukan khobar anna. Kalau khobar anna tidak bisa dimasuki oleh lam al-muzahlaqah. Apa itu lam al-muzahlaqah? Al-muzahlaqah itu dari kata ini. Zahlaqo yuzahliku wazan fa'lala yufa'lilu. Artinya bergeser atau menggeser gitu ya. Nah, berarti al-muzahlaqah itu artinya yang digeser. Kenapa kok dinamakan lam al-muzahlaqah, yaitu lam yang digeser? Nah, gitu. Jadi lam al-muzahlaqah yaitu la itu aslinya ya berada pada mubtada, aslinya begitu. Nah, contohnya misalnya begini. La zaidun tajirun. La zaidun tajirun. Awalnya zaidun tajirun. Zaid adalah pedagang. Kemudian zaidunnya ini diberi la, yaitu lam al-muzahlaqah itu tadi ya. La zaidun tajirun. Artinya Zaid itu benar-benar seorang pedagang. Ya, lam al-muzahlaqah itu sebagai taukid juga, ya. Nah, artinya benar-benar, benar-benar Zaid itu seorang pedagang. La zaidun tajirun. Begitu ya? Baik. Kemudian la zaidun tajirun ini dimasuki oleh inna. Ya, dimasuki oleh inna. Padahal kaedahnya dalam satu lafadz itu tidak boleh terkumpul dua taukid. Dalam satu lafadz tidak boleh terkumpul dua taukid. La itu sendiri sudah taukid ya, fungsinya juga taukid lam al-muzahlaqah itu. Terus kok kemasukan inna, padahal inna kan juga sebagai taukid. Gitu ya. Jadi akhirnya ada dua taukid ini terkumpul pada zaidun, gitu ya. Tidak boleh. Oleh karena itu, lamnya tadi harus digeser. Nah, ini muzahlaqahnya di situ. Inna masuk kepada Z, kemudian lam al-muzahlaqah yang tadinya sudah nempel pada zaidun itu digeser, ditempatkan pada khobarnya.
Jadilah inna zaidan latajirun. Nah, gitu ya. Inna zaidan latajirun. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar seorang pedagang. Ini di Al-Quran banyak sekali rekan-rekan. Ya. Misalnya, inna hadza la syai'un ujab. Nah, gitu ya. Inna hadza. Hadza itu sebagai isim inna. La syai'un. Nah itu syai'un sebagai khobar inna kemasukan lam al-muzallaqah. Atau yang sangat sering kita dengar dalam surah Al-Asr. Awal-awal itu. Ya. Surah Al-Asr. Bisa dibacakan Gibraltar. Silakan. Apa bunyinya surat Al-Asr? Silakan. Wal asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر Baik. Ya, إلا cukup. الذين oh, Ya, halo, nah. Ustaz. Innal insana lafi khusrin. Gitu ya? Innal insana lafi khusrin. Innal insana. Nah, al insana kemasukan inna. Nah, fi khusrin itu adalah khobar dari inna. Ya, dan di situ dia ditempeli oleh lam al muzallaqah tadi. Gitu ya. Karena lam al muzallaqah itu khusus masuk kepada khobar inna. Sudah punya gambaran ya tentang lam al muzallaqah. Nah, baik, khair insyaallah. Nah. Jadi sekali lagi, lam al-muzallaqah itu adalah lam yang khusus masuk pada khobar inna. Lam yang khusus masuk kepada khobar inna. Nah. Ya, sekedap. Sekali lagi. Oleh karena itu, ketika ada suatu kalimat, ya, ada suatu kalimat, nah, kok di situ khobarnya mengandung, ya, lam al-muzallaqah, ya, maka nanti mau tidak mau taukidnya harus berupa inna, tidak boleh anna. Ya, mohon diperhatikan itu contohnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ini ada di awal-awal surah Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun. Nah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal kaidahnya begini rekan-rekan, ya. Kaidahnya begini. Kalau jatuh setelah fiil selain kola itu aslinya menggunakan ana, aslinya gitu ya. Taukid itu kalau jatuh setelah fiil selain kola itu nanti menggunakan ana. Tadi kan sudah dibahas di atas ya, kalau jatuh setelah kola menggunakan inna. Sedangkan kalau jatuh setelah selain kola, setelah fiil selain kola itu nanti menggunakan ana. Nah, begitu. Maka di sini seharusnya wallahu ya'lamu. Nah, ya'lamu itu kan fiil selain kola. Maka harusnya kan menggunakan anna, kan begitu ya? Jadi seharusnya kalimatnya adalah wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Harusnya begitu. Tetapi gara-gara khobarnya itu rasuluh itu mengandung lam al-muzallaqah, sedangkan lam al-muzallaqah itu miliknya inna, maka anna diganti oleh inna. Jadilah innaka la rasuluh. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Jadi salah satu tempat penggunaan inna itu adalah pada khobar yang mengandung lam al-muzallaqah. Sampai-sampai yang seharusnya menggunakan ana, ananya itu harus ngalah. Ya, gara-gara khobarnya mengandung lam al-muzallaqah, akhirnya ananya kalah, ya, diganti dengan inna. Nah, begitu. Ya, contohnya itu tadi. Baik, bisa dipahami ya? Terakhir kita masuk ke poin 11. Kita selesaikan ya. Yaitu berada pada lafadz yang berkedudukan sebagai khobar dari ismul ain. Ya, berada pada lafadz yang berkedudukan sebagai khobar dari ismul ain. Nah, saya bacakan dulu contohnya.
Muhammadun innahu karimun. Nah, ini hakikatnya adalah mubtada khobar biasa, hanya saja khobarnya juga berupa jumlah. Nah, gitu ya. Jadi mubtada khobar yang khobarnya juga berupa mubtada khobar. Nah, gitu. Yaitu berupa jumlah ismiyah. Nah, hanya saja kemudian ya mubtadanya itu kemasukan taukid. Nah, gitu ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan ismul ain? Ismul ain itu adalah istilah untuk lafat-lafat ya yang tidak mengandung makna. Nah, gitu ya. Nah, lawan dari ismul makna. Ismul makna itu misalnya mujtahidun, ada makna ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, gitu ya. Mustaqimun misalnya, mustaqim ada makna istiqomah. Nah, gitu. Ya, atau agar lebih mudah dipahami, ismul ain itu biasanya merujuk pada nama-nama. Karena hakikatnya secara hukum asalnya nama-nama itu tidak mengandung makna. Secara hukum asalnya gitu, dalam tinjauan ilmu nahwu dan sorof. Nah, makanya misalnya kata Umar tidak ada isim maknanya di situ. Kata Hamid secara ilmu nahwu sorof tidak ada maknanya. Ya, al-alam nama-nama orang itu bukan isim makna. Ismul ain itu nanti lawannya adalah ismul makna. Ismul makna itu adalah lafat-lafat yang di dalamnya mengandung makna-makna. Nah, gitu ya. Mengandung makna-makna. Jadi ismul ain itu kalau kita buat simpel saja dulu, maksudnya adalah nama-nama. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila ada mubtada khobar, di mana mubtadanya berupa ismul ain, contohnya di situ Muhammadun, kemudian khobarnya itu ya memerlukan taukid, maka taukid yang digunakan adalah menggunakan inna. Contohnya itu, Muhammadun innahu karimun. Muhammad itu sesungguhnya dia orang yang mulia. Begitu ya, tidak boleh Muhammadun annahu karimun, tidak boleh. Kenapa? Karena mubtada'nya berupa ismul ain, sehingga kalau khobarnya memerlukan taukid, taukid yang digunakan adalah inna, bukan anna. Insya Allah bisa difahami ya. Baik. Itulah 11 tempat dari penggunaan inna, ya, mawadhi' inna. Harus dihafalkan semua. Harus dihafalkan semua. Nanti kalau ujian harus bisa itu ya. Ujian kemarin dia ngeluhnya belum hilang ini. Baik, ada yang perlu ditanyakan mungkin sebelum ditutup majelisnya. Ya, Firman, boleh satu pertanyaan monggo. Ini Ustaz, untuk Ra'aitu masjidun, contohnya nomor 8 Ustaz. Ya, kenapa? Ini Ustaz, kalau seperti ini Ustaz, kalau di Eropa innahu, inna, hu ini sebagai isim inna, jamilun sebagai khobar inna Ustaz. Betul. Atau betul, tadi betul. Nah. Fi mahalli nasbin na'at. Betul sekali. Fi mahalli nasbi na'tin. Fi mahali nasbi. Nasbinya jangan ditanwin ya, itu mudhof itu ya. Idhofah itu. Fi mahali nasbi na'tin. Menempati posisi sebagai khobar inna juga sebagai na'at Ustaz. Sebagai apa? Khobar? Khobar inna. Enggak. Na'atnya itu semuanya. Innahu jamilun itu semuanya na'atnya. Bukan cuma isim dan khobarnya, tapi juga innanya sekaligus. Kalimat itu semuanya adalah sebagai na'at dari masjidan. Innahu jamilun, itulah na'at dari masjidan. Ya, Firman ya. Nah, baik, insyaallah. Baik. Oke. Sabun cekap ya. Insyaallah dilanjut besok ya sesuai dengan yang sudah kita mau kemarin. Oke, ada pertanyaan mungkin. Satu lagi, monggo. Nomor 10 kalau semisal lam al-muzalakohnya dihapus berarti bisa dipakai ana Ustaz. Betul, menggunakan ana karena sudah tidak ada faktornya. Ya.
sudah tidak ada faktor yang mengharuskan menggunakan inna. Kembali ke kaidah awal, kaidah asal bahwasanya kalau jatuh setelah fi'il selain qala itu menggunakan anna. Oke. Nah, makanya kalau kita bersyahadat bagaimana? Wa asyhadu anna. Gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu itu kan fi'il selain qala. Makanya menggunakan anna. Nah, gitu ya. Adapun dalam contoh itu gara-gara khobarnya mengandung lam al-muzahlaqah, sedangkan lam al-muzahlaqah itu miliknya inna, maka annanya dikalahkan. Ya, mau tidak mau anna harus dibuang diganti dengan inna. Karena khobarnya mengandung lam al-muzahlaqah. Begitu ya, bisa dipahami. Nah. Boleh, maka silakan. Ada lagi. Untuk contoh nomor 7, kalau semisal dakhaltul masjida wal imama, boleh Ustaz? Ya, tidak boleh. Kan itu sebagai mubtada itu. Kalau wawunya bukan sebagai wawu ma'iyah, nggak bisa ya bersama imam gitu. Oh, Ustaz. Bukan, beda. Tidak seperti itu pembahasannya. Nanti ada lagi ya. Nanti ada pembahasannya maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah. Khair insyaallah. Maf'ul ma'ah itu kalau pengen diartikan sebagai maf'ul ma'ah harus berasal dari dua hal yang berbeda secara hukum gitu ya. Baru bisa dikatakan maf'ul ma'ah. Ya. Nah. Artinya yang satu itu melakukan secara hakiki, yang satu melakukan secara majazi. Nah, gitu. Contohnya misalnya sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama bulan. Nah, gitu. Yang berjalan siapa? Saya. Apakah bulan itu ikut berjalan bersama saya dalam arti yang sebenarnya? Tidak. Ya. Nah, itu baru namanya maf'ul ma'ah. Baik. Ya. Ada lagi setelahnya? Cukup ya? Insyaallah. Sudah malam. Kasihan Nur Muhammad sudah ngantuk kayak itu. Insya Allah dilanjut besok Senin ya, sesuai dengan yang kami umumkan kemarin. Nah, barakallahu fikum, sudah cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.